Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya ke Malaysia untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance, terutama bank-bank besar. Langsung saja ke saham pertama. BBNI yang ditutup dagang 4.300 terkoreksi 1,6%. BBNI tiba-tiba jebol, padahal kemarin bagus sudah candlenya ya. Ada tanda-tanda reversal. Kenapa? Karena dia mematahkan kembali trendline downtrendnya, sempat jebol tapi tutupannya di atas. Tapi hari ini merah, nggak tahu nih kenapa, apa sentimen. Padahal pagi tadi tuh open gap up ya, opennya di 4.420, tiba-tiba turun 4.300, turun lumayan dia dalam ya. Jadi saat ini lihat besok ya, besok kan tutupan, kita lihat. Kalau besok melanjutkan penurunan, jebol 4.300, tutup di bawah 4.300, ya udah 4.000 arah, udah sinyal. Tapi gimana perkembangannya? Kalau pandangan saya untuk downtrend sepertinya enggak. Sideways cukup lebar. Mungkin sidewaysnya di bawah 4.300, supportnya 4.000. Dan kemungkinan besar view lebih panjangnya dia sideways lebar. Tetap akan tembus kan nantinya 4.500, tetap akan tembus. Nah, misalnya besok hari perdagangan terakhir kan Kamis, terus Selasa open pertama kali minggu depan, dia di atas 4.400 aman harusnya. Potensi besar minggu ini swing low. Tetap ini candle reversal, candle doji-nya ini. Kita lihat ya. Butuh kesabaran dulu. 1-2 hari ke depan. Itu aja dulu untuk BBNI. Lanjut BMRI yang ditutup dagang 5.025, terkoreksi tipis 0,49%. BMRI ya ini di level psikologis juga. Harus bertahan kalau bisa besok candle hijau ya, atau doji. Kalau dia turun sampai nutup gap 4.800 tuh kayaknya berat deh kalau mau naik di Juni ya. Jadi kalau mau Juni itu naik, harusnya minggu ini swing low, minggu depan sudah di atas 5.200 minimal ya. Minggu depan tuh harus di atas. Ini kita tutup aja resisten, kita gambar ulang. Supportnya bisa pakai level psikologis 5.000 dan resistennya ya 5.500. Nah, kalau mau ngangkat ya minggu depan harusnya jangan pakai itu. Pakai ini aja dah. Nah, ya ke depan tuh yang penting di atas 5.300 sudah cukup aman. Ya, kita lihat dulu minggu ini dan minggu depan. Tapi kalau minggu ini jebol, udah peluang besar 4.400. Gimana? Saya nggak mau pakai stop loss. Saya pusing kalau stop loss terus. Sabar, Preston. View-nya sama. Kemungkinan besar nge-base sideways yang cukup lebar. Untuk BMRI. Jadi itu aja dulu untuk BMRI. Kalau mau bagus, harus rebound. Saya juga punya BMRI. Tapi saya bisa pertimbangkan stop loss kalau di jebol 5.000 ya. Karena saya nggak mau nunggu lama. Kenapa? Karena saya punya sistem trading. Saya rugi menunggu lama. Lebih baik saya cut loss, cari saham yang lain untuk gantinya. Walaupun mungkin nggak cepet gantinya. Bisa cepet, bisa nggak. Kalau Bapak Ibu yang bingung cara gantinya gimana, atau bagaimana menyusun portfolio, atau hot gimana cara pressdown-nya, kalau mau konsultasi dengan Borneo Trader itu bisa free dan dapat rekomendasi saham-saham harian. Bisa masuk Stockbit External Community. Caranya gimana? Menu profile, scroll ke bawah ada tulisan External Community. Tap dan masukkan kode R-nya besar R41778. Ya, minimal trading balance saldo itu 10 juta baru bisa pencet join. Ya, itu ketentuan dari Stockbit. Silahkan lihat situ pembaruannya. Kalau yakin oke, join. Dan itu tidak permanen. Kalau Bapak Ibu nggak mau lagi ikut Borneo Trader, bisa keluar cari external community lain juga bisa ya, karena di dalam Stockbit tuh banyak external community. Silakan aja yang sesuai psikologis Bapak Ibu ya. Itu tapi menurut saya hot aja, Preston simple di 4.400. Itu aja kalau Bapak Ibu nggak mau pusing ya. Tapi harapan saya minggu ini harus rebound ya. Tapi harapan saya ya besok mudah-mudahan rebound ya. Rebound tipis saja ya, aman lah. Kalau bisa tembus nutup gap 5.200 sih makin bagus. 3%, 4% dia naik bagus ya. Tapi kayaknya berat besok, apalagi mau libur panjang. 2 hari perdagangan libur kan, Jumat libur, Senin libur, cuti bersama. Baru Selasa buka. Waduh, itu kita lihat aja lah. Atau nunggu minggu depan aja Bapak Ibu entry lagi BMRI ya. Lanjut.
BBRI yang ditutup dagang 4.080 terkoreksi 2,85%. BBRI nggak tahu kenapa nih tiba-tiba jebol ya, dibuang. Tapi info terbaru sih resultnya ya, laporan keuangannya bulanannya tuh rata-rata kurang bagus. Hanya saham-saham turun. Tapi memang secara teknikal juga ya terlalu tinggi juga dia naik ya. VSEP terus dibuang ya wajar. Padahal ya kalau Bapak Ibu perhatikan harusnya bisa lanjut kan minggu ini. Kenapa? Karena asing beli luar biasa tuh. Coba Bapak Ibu perhatikan. Kita tarik minggu kemarin tuh kapan? Tanggal Mei ya, tanggal 26 sampai 28 atau tanggal 19 sampai 28 ya. Kita hitung tanggal 19 sampai 28. Karena 29 30 kan libur. Bapak Ibu lihat. Saya aja kegocek loh. Saya beli BBRI. Tapi belinya waktu itu di 4.280. Sekarang masih floating loss tuh 4%. 5%. Iya, ya sekitar itulah. Kenapa? Perkiraan saya ini naik. Tempat profit kan? Beli di 4.280. Tempat profit berapa tuh? 170 poin. 180 poin. 3% lebih. Di bawah turun. Kenapa saya hot masih? Karena ya melihat tuh. Kita itu sebenarnya jangan terkecoh juga dengan broker summary. Kalau teknikalnya kurang bagus, jual dulu. Kenapa? Kita nggak tahu asingnya kapan mau jual. Ini kan Bapak Ibu lihat. Big akumulasi nih. Bayangin top 3 atasnya pembelian tanggal 19 sampai 28 Mei akhir itu RX, KZ, AK, BB, BK, HD, TP, IH, HP, JJ. Yang jual tuh kebanyakan retail. Tiba-tiba dibawa turun. Bayangin masuk akal nggak? Seharusnya nggak masuk akal kan, harusnya naik kan secara logika kalau melihat broker summary follow the asing. Tapi ternyata lihat ya, itu kita tuh jangan terkecoh juga, jangan terlalu berpatokan satu wholesale broker summary. Lihat kombinasi dengan chart. Kalau dari jebol 4.200 harus 170 tuh harusnya jual. Itulah ya. Harapan saya besok aja lagi nih. Kalau dia balik ke arah aman. Ya kalau dia naik 3% besok mudah-mudahan aman. Ya kita lihat aja besok. Ini belum dibuka ya. Tanggal berapa nih? Tanggal 4. Coba dulu tanggal 4. Nah belum dibuka ya. Tapi kita lihat aja dulu. Mudah-mudahan ini swing low. Kalau benar ini swing low harusnya minggu depan ya. Kalau dia terus turun nggak terlalu dalam lagi. Paling uji 4.000. Maksimal 3.980. Kalau nutup gap terlalu dalam, kalau dia turun sampai 3.840 terlalu dalam. Kalau maksimal turun ya 3.980, 3.970. Kalau bisa ya besok tembus lagi 4.100 atau 4.150 atau minggu depan. Pokoknya minggu depan tuh kalau candlenya hijau sudah di atas 4.150 bagus. Siap-siap ke atas. Ya. Target price saya masih sama. Neckline-nya 5.000 atau minimal 4.800. Mudah-mudahan ya besok atau lusa kita lihat. Balik minimal 4.150. Mudah-mudahan jelas ya Bapak Ibu. Kalau kurang jelas atau ngomongnya belepotan bisa tulis di kolom komentar. Atau kecepatan ngomongnya kurang jelas bisa tulis di kolom komentar. Biar saya memperbaiki. Biar Bapak Ibu juga paham. Karena harapan saya Bapak Ibu juga bisa cuan dengan melihat analisa Burnet Radar. Ya, itu aja untuk BBRI. Lanjut. BBCA yang ditutup dagang 8.975 terkoreksi 0,82%. Asing net sell. Kalau broker semuanya BBCA di distribusi. BBCA ini asing jualan ya. Minggu ini 3 hari perdagangan udah ya. 3 hari perdagangan itu udah 1,5 triliun. Kalau ditambah minggu lalu itu udah sekitaran 1,8 triliun. Asing buang BBCA. Gak tahu kenapa nih. Padahal resultnya bagus loh BBCA. Tapi ya dibuang asing. Juga kita kan gap down ya, ini level psikologis kalau pandangan saya ya. Kalau Bapak Ibu punya mending jual dulu. Kalau mau pakai stop loss just stop loss dulu. Kalau jebol 8.000 jauh arahnya nih bisa 8.000. Kalau dia jebol 8.800 tuh arahnya bisa jauh 8.000 sampai 2.500 ya. Tapi kalau ini swing low 10.000 arahnya juga 10.000 ada potensi Juni ya. Ini kalau swing low minggu ini 10.000 minggu depan atau di 2 minggu ke depan Juni BBCA. Lanjut
BBTN yang ditutup di harga 1190 terkoreksi 0,83%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya BBTN di distribusi. BBTN harus bertahan. Kalau udah jebol 1150 buang aja dulu. Ya, jangan terkecoh karena kalau Big Bang jebol support lanjut turun minggu ini dan minggu depan udah itu pasti ISG melorot jebol tuh bisa 7.000. Ya, pakai stop loss saja kalau mau tren jangka pendek. Kalau nggak mau pakai stop loss juga silakan. BBTN tetap pandangan saya lemah kalau dia hari ini, kalau dia besok atau Selasa minggu depan tutup di bawah 1150. Menurut saya kalau dia false break tapi rebound gimana? Ya itu di luar kendali, tapi menurut saya lemah. Ya, itu untuk BBTN. Lanjut. BDMN yang ditutup dengan 2450 terkoreksi 0,4%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya BDMN di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. BDMN masih sideways ya. Mudah-mudahan bertahan ya. Pokoknya trading pendek aja Bapak Ibu. Kalau di jebol 2430 buang dulu aja. 2420, 2410 buang aja 1,5% buang aja dulu. Ya. Tapi kalau mau Bapak Ibu cut lossnya di bawah 2300 silakan juga. Saat ini belum menarik untuk BDMN ya. Ya memang di atas support. Mudah-mudahan ini candle reversal ya. Nah makanya itu tadi saya bilang kalau dia jebol 2420 di bawah supportnya ini buang aja. Berapa? 40 poin lah. 2% buang aja dulu. Ya cut loss tipis saja. Nanti lagi lihat. Daripada nunggu lama. BDMN. Lanjut. Arto yang ditutup terkoreksi 4,88% ke harga 1655. Asing net sell. Kalau bukan semuanya Arto di distribusi. Arto dibuang juga. Aduh jelek ya. Sangat peluang ke bawah 1500. Di situ kemungkinan besar dia. Arto saat ini wait and see. Nawar bawah. Gimana yang nyangkut? Preston nunggu di 1500 saja. Sabar tunggu. Lanjut. BTPS yang ditutup di harga 1245 menguat 0,4%. Asing net sell. Bukan semuanya BTPS di distribusi. BTPS 1200 support jangan jebol. Kalau jebol mending buang dulu karena bisa jauh arahnya. Bisa sampai 1050. Ya, ingat Bapak Ibu, menurut saya disclaimer tapi jebol 1200 buang dulu aja. Terlalu dalam, ya. Kalau mau bagus ya bertahan di atas 1200 dan lebih bagus kalau besok dia di atas 1250 atau candle hijau lah. Ya. Sekarang tuh saham-saham Big Bang lagi nanggung. Itu untuk BTPS. Lanjut. NISP yang ditutup di harga 1350 terkoreksi 0,36%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya NISP di distribusi. NISP belum dulu ya, masih sideways. Nah, NISP lihat minggu depan tembus 1375 baru beli. Buy on breakout aja karena dia potensi rally. Kalau dia tembus 1370, 1375 rally. Target 1450, 1500. Ya, itu untuk NSP. Lanjut. BNGA yang ditutup dari 1730 menguat 0,58%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya BNGA di distribusi. BNGA hati-hati kalau dijebol 1715. Mudah-mudahan rebound. Ini juga sama saham Big Bang, nggak tahu kenapa nih tiba-tiba jelek ya. Resultnya kah jelek? Padahal udah bagus ngebest di atas. Nah ini Bapak Ibu ingat kan, ngebest range pendek itu sideways antara dia ditarik naik atau dibuang. Ternyata lihat dibuang. Itu makanya Bapak Ibu tinggal buat support resisten, support untuk cut loss ya. Jadi BNGA saat ini disupport cuman belum menarik. Menurut saya belum menarik. Kalau mau nekat beli ya silakan ya, bisa stop loss kalau membentuk low baru. Jebol 1700 BNGA. Yang terakhir Breeze. Breeze juga di luar kendali ini. Gak tahu kenapa. Ya. Dia ditutup hari ini terkoreksi dalam 8,27% ke harga 2550. Asing net sell. Kalau bukan semuanya Breeze di distribusi. Gak tahu nih kenapa. Padahal apakah gara-gara spin off? Dia mau keluar dari anak usaha Bank Mandiri, mau berdiri di kaki sendiri, tapi ya itu tadi. Mungkin gara-gara mau dikuasai atau suntikan dari Danantara, ya. Padahal secara logika berpikir ya, kalau dia udah mature, bisa berdiri di kaki sendiri, itu kan harusnya lebih lincah, lebih cekatan. Karena dia yang mengatur, bukan di bawah
Bank Mandiri lagi kan. Tapi ya itu, padahal harusnya respon positif kan, tiba-tiba. Jadi ya kita nggak tahu bagaimana respon market. Jadi itu aja dulu ya untuk BRIS. Sabar-sabar yang punya floating loss ya sekarang. Kemana arahnya nih kira-kira 2400. Apakah di situ terlalu dalam si swing low-nya? Terlalu dalam. Tapi kalau tiba-tiba 1-2 hari ke depan dia naik lagi ke atas, naik tinggi lagi, nah itu menarik ya. Tapi secara teknikal sudah sinyal menurut saya kurang bagus. Untuk cepat naik kayaknya berat. Mungkin ngebes. Nah, nanti manfaatin kalau dia ngebes. Kalau di support, ambil average down. Kalau dia naik bisa floating profit tipis, jual dulu. Ya, gitu aja strateginya. Sambil melihat respon market. Jadi itu aja dulu untuk BRIS. Padahal pandangan saya dia itu bisa tembus 3000, ternyata gagal. Saya ada stop loss 2840. Saya ada stop loss BRIS di 2730. Ya, kena 4% apa cut loss? Ya udahlah. Karena saya pasang auto stop loss. Tuh. Jadi itu aja dulu untuk BRIS. Saat ini lebih wait and see. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bonetter dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.